Hai, kali ini aku mau bawain sebuah cerita mistis yang datangnya dari bacaan tengah malam yang berjudul Sosok Bermulut Menganga di Bawah Sinar Lampu Pos Ronda. Bagaimana ceritanya? Mari dengarkan dengan seksama. Namaku Ahmad dan pengalamanku ini aku alami sekitar tahun 2009 atau 2010. Aku lupa persisnya, tapi yang pasti saat itu aku masih duduk di bangku SMP. Waktu itu masih dalam momen Ramadan. Ya, bagi yang ingin langsung segera menyela cerita ini dengan mengatakan, bulan puasa gak ada setan, silahkan. Tapi aku menceritakan ini apa adanya, seperti yang aku alami. Periode itu, aku tinggal di daerah Sambirejo, Jiwan, Madiun. Malam itu, aku bersepeda berdua dengan kakakku. Sebut saja namanya Nisa. Kami baru pulang dari kegiatan mengaji di sebuah salah satu masjid yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumah kami. Saat itu memang sudah cukup larut. Dengan naik sepeda ontel, aku duduk di kemudi dan Kak Nisa di belakangku sambil memeluk loyang-loyang kue kosong. Kami jadi bagian dari orang-orang yang terakhir pulang setelah bubaran tarawih. Karena saat itu, selain mengaji dan tarawih, kami juga membawa beberapa loyang kue buatan ibu yang kami bawa untuk takjil makanan bersama para jamaah. Jadi butuh waktu untuk kami mengemasi peralatan dan menunggu sisa kue kami dibagi-bagi kepada jamaah setelah sholat. Di perjalanan itu, suasananya sudah sangat sunyi dan mencengkam. Meskipun ada 1-2 rumah warga yang lampunya masih menyala. Aku rasa saat itu sudah sekitar jam setengah 11 atau jam 11 malam. Tidak ada pengendara motor atau orang lain yang berjalan ke arah yang sama dengan kami. Maklum, kampung kami tempat tinggal kami cukup sepi dan agak ke dalam. Karena itu kami bela-belakan pergi sejauh ini demi mendapat masjid yang ramai jamaah dan kegiatan. Untungnya, Kanisa selalu ada bahan obrolan di sepanjang jalan. Hal itu sedikit membuat suasana menjadi cair dan aku tidak terlalu merinding. Namun, ocehan Kak Nisa seketika redup saat kami akan melewati sebuah rumah kosong yang cukup dikenal warga kampungku sebagai rumah angker. Kak Nisa memotong obrolannya tiba-tiba. Lalu, tidak lama kemudian, pang! Kak Nisa menjatuhkan loyang-loyang kosong yang semula ia pegang. Lalu, di saat bersamaan kakak menjerit keras. Keseimbanganku sempat goyah karena gerakan menghentak Kak Nisa yang kemudian memukul-mukul punggungku dari belakang. Padahal kami baru saja sampai di pos ronda kosong, beberapa meter setelah rumah angker tadi, dan saat aku tanya kenapa, Kak Nisa bilang dengan suara yang bergetar, "Mat, tadi aku lihat ada orang berdiri di sana." Kak Nisa menunjuk ke arah rumah kosong itu. Aku sendiri tidak melihat apa-apa di sana. Tapi melihat ekspresi dan gestur ketakutan Kak Nisa, aku yakin sesuatu yang dia lihat itu cukup mengerikan. Tapi masalahnya, aku tidak bisa langsung tancap kayu sepeda. Loyang-loyang berharga ibu berserakan di belakang dan kami tidak akan selamat kalau tidak membawa loyang-loyang itu ke hadapan ibu. Mau gak mau, aku memutar balik kemudi dan kembali ke lokasi itu lagi. Aku cepat-cepat memungut loyang-loyang itu dari tanah, sementara Kanisa memeluk badanku dari belakang sambil sesegukan. Namun karena loyang itu berwarna silver mengkilat, dari pantulan di badan loyang itu, aku bisa melihat sesuatu yang ada di belakang kami. Lebih tepatnya di pos ronda tadi. Di bawah sinar lampu kuning pos yang redup, ada sesuatu yang berukuran tinggi, sedang berdiri sambil bergerak-gerak maju mundur. Sosok itu seperti pakai mukena lebar dari ujung kepala sampai kaki. Ukuran tubuhnya tinggi dan warna putih. Pakaiannya sama putih dengan kulitnya. Dan di tengah-tengah wajah putih itu ada sebuah spot yang hitam dan lebar. Jujur, aku sudah ketakutan dan tidak berani menoleh. Tapi tubuhku seperti dipaksa untuk tetap menyaksikan sosok itu dari pantulan loyang. Sampai akhirnya aku sadar, spot hitam itu ternyata mulut sosok tadi yang menganga sangat lebar. Sosok itu seperti yang aku bilang tadi, dia tidak diam. Dia bergerak maju mundur,
Anehnya, bagian pinggang sampai kakinya diam, tapi dari pinggang hingga leher bergerak-gerak tanpa henti. Mukena yang ia pakai juga mengembang kempis. Aku benar-benar kaku. Bahkan tanganku masih ada di pantat loyang yang jatuh terlungkup sampai tiba-tiba dari yang semula cuma maju mundur, tiba-tiba sosok itu bergerak. Bukan bergerak maju mundurin sebagian tubuhnya kayak tadi, tapi kali ini benar-benar bergerak, lebih tepatnya melayang ke arah aku dan Kak Nisa. Aku diam seperti orang bodoh, sementara sosok itu semakin dekat dengan gerakannya yang aneh dan semakin cepat. Sebelum akhirnya Kak Nisa tiba-tiba mencengkram erat perutku sambil sekali berteriak. Bersamaan dengan teriakan Kak Nisa, sosok itu juga ikut memudar seperti asap dan kesadaran aku untuk bisa bergerak sudah kembali. Yang tersisa dari sosok itu hanya sehembusan angin dan aroma pandan yang tiba-tiba saja menyeruak entah dari mana. Tanpa bertanya apapun lagi, aku langsung memungut loyang yang tersisa dan mengayuh sepeda ke arah rumah sambil terus membaca surah-surah Quran yang sudah kuhafal. Sementara Kak Nisa hanya diam di belakang, tapi dengan berpegangan erat di pinggangku. Tangis Kak Nisa kembali pecah setibanya kami di rumah. Ibu yang mengira kami kenapa-napa tentu panik, tapi kami tidak menceritakan apa-apa yang kami lihat malam itu juga. Kami menyampaikannya selama beberapa hari sebelum akhirnya menceritakan ke ibu dan bapak setelah memiliki sedikit nyali. Untuk beberapa hari, Kanisa benar-benar paranoid dengan gelap. Dia terus menangis secara menerus di dalam kamar dan sudah tidak mau lagi keluar bersepeda malam-malam. Sementara aku juga trauma melalui jalan-jalan itu lagi saat malam. Untungnya ketika aku lulus SMP dan akan masuk SMA, ibu dan ayah memutuskan untuk pindah karena satu hal dan yang lainnya. Kami pindah rumah ke kecamatan yang berbeda. Rumah baru kami tidak lagi berada di lokasi terpelosok dan masih masuk ke kawasan kota. Buat kalian yang pernah mengalami hal yang sama ataupun punya hal mistis dalam hidup kalian, bisa bagikan di kolom komentar ya. Kami tunggu cerita-ceritanya, atau bisa langsung kirim ke pesan-pesan di YouTube kami. Oke, sekian, terima kasih.